Bab 2626. Harta karun dalam kota. Hanya saja, di akhir zaman kuno, kedua belah pihak itu bertarung dengan sangat cemas, sampai-sampai hidup dan mati, sejumlah besar kota kuno menjadi puing-puing dalam nyala api perang. Pada akhir zaman kuno, daratan sudah hancur, dan hanya segelintir kota kuno yang selamat dari bencana dan masih utuh. Dan kota kuno Linjiang ini, karena terletak di tepi daratan dunia dewa, dekat dengan lautan tak berujung, tetapi untungnya tidak mengalami akibat perang, telah bertahan utuh sampai hari ini. Justru karena aturan yang lengkap inilah formasi kota kuno yang ada kini telah hilang, menyebabkan para kultivator yang memasukinya tidak berani melakukan kesalahan. Itu juga dapat dianggap sebagai salah satu dari sedikit tempat yang benar-benar aman di daratan dunia dewa. Tidak heran pemilik peta ini secara khusus mencatat bahwa jika ada keadaan darurat, pergi ke kota kuno jelas merupakan ide yang bagus. Tapi hanya mengandalkan formasi untuk beroperasi sampai hari ini, takutnya tidak sesederhana itu. Erikin menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin formasi zaman kuno sendirian untuk menekan kota selama ribuan tahun dan menjaga ketertiban mutlak. Hanya saja Nicholas Peng dan Tenno Zhang, meskipun mereka tahu arti kota kuno, keduanya tidak pernah ke sana secara langsung, juga tidak bisa mendapatkan informasi lengkap dari mereka. Pada titik ini, mereka hanya dapat menemukannya sendiri setelah pergi ke kota kuno. Tetapi jika pihak lawan tidak memperbolehkan perkelahian dan bahkan penggunaan spiritualitas tidak diperbolehkan di tempat itu, semua tunduk pada batasan waktu yang ketat, dapatkah dia dengan mudah mendapatkan harta Joker Bai? Erikin mengerutkan kening dan mengetukkan jarinya di desktop. Slip giok yang diberikan oleh tiga iblis sendiri sangat detail, bahkan akurat untuk area yang sangat kecil di kota kuno, jadi pencarian tidak akan menjadi masalah. Tetapi variabel terbesar adalah tempat itu, yang tampaknya merupakan tempat tinggal seorang kultivator. Melihatnya sekarang, seharusnya Joker Bai yang tinggal di kota kuno. Hal ini juga sejalan dengan situasinya saat itu, jelas merupakan keputusan yang diketahui dengan baik untuk diburu oleh keluarga Bai dan melarikan diri secara diam-diam ke kota kuno untuk bersembunyi untuk sementara waktu. Dan memikirkannya seperti ini, seharusnya ada harta karun yang sangat dihargai oleh Joker Bai yang tersembunyi di kota kuno itu. Lagi pula, bahkan jika harta itu disembunyikan di luar, selama ada gangguan sekecil apapun, keluarga Bai akan selalu menemukan sesuatu jika dia tidak berusaha keras. Namun di bawah aturan kota kuno, keluarga Bai tidak berani mencari dengan gembar-gembor. Tempat seperti itu pasti cocok untuk keberadaan sesuatu yang sangat berharga dan sangat mematikan bagi keluarga Bai. Joker Bai dari dua kegagalan fase penilaian mencuri beberapa harta keluarga Bai, menyebabkan kemarahan keluarga kerajaan keluarga Bai, apakah itu salah satunya? Dan benda ini, karena kebetulan terletak tidak jauh, dia harus mengambil alih. Namun puluhan ribu tahun telah berlalu dan masih belum diketahui apakah rumah tersebut masih dimiliki oleh Joker Bai atau tidak. Tas penyimpanan Joker Bai tidak bisa dibuka untuk sementara waktu. Tempat ini harus dikunjungi, tapi mungkin berbahaya. Kota kuno memiliki aturan ketat dan tidak ada pertempuran yang diperbolehkan. Tapi Erikin samar-samar merasa bahwa jika dia tidak mengambil sedikit risiko, akan sulit untuk mendapatkan benda ini. Leluhur, leluhur, kata-kata Tenno Zhang membuyarkan lamunan Erikin. Tiga lokasi ini saat ini lebih cocok untuk pendirian sekte, bagaimana pendapatmu? Sudah dipilih. Biar aku lihat. Erikin tidak fokus, jadi dia dengan cepat membuang pikirannya dan melihat ke bawah. Namun, jika dilihat, ketiga lokasi ini pada dasarnya memenuhi persyaratan dari ketiga Nicholas Peng, tetapi mereka bukan pilihan terbaik, hanya memenuhi garis bawah. Bagaimanapun, Gunung Sihir telah ada selama bertahun-tahun,
dan tempat-tempat yang baik dapat dilihat oleh orang lain, telah lama ditempati. Jika ingin secara paksa mendirikan sekte lain di sini, dia harus memilih dari tempat yang ditinggalkan oleh orang lain. Bahkan jika tidak perlu memikirkan jalur roh, sama saja. Ketiga lokasi ini tidak berjauhan satu sama lain. Ketika sampai di darat, kalian baru pergi dan melihat satu persatu, tetapi jangan segera memutuskan. Sampaikan saja transmisi suara kepadaku. Erikin mengangguk. Setelah memilih lokasi, pertama-tama mengatur jalur roh, kemudian baru memulai pembangunan, sehingga Erikin harus bergegas. Leluhur, maukah kamu pergi bersama kami? Tenno Zhang menyesal. Aku punya sesuatu yang lain. Aku akan pergi ke kota kuno Linjiang dan akan menemuimu nanti, kata Erikin. Apakah ada sesuatu yang penting? Kalau perlu kuikuti, leluhur katakan saja, kata Tenno Zhang. Tidak, aku sendirian kali ini, tapi seharusnya tidak lama sebelum aku akan kembali dan menemui kalian dalam beberapa hari. Terakhir, semua orang menyatukan pendapat mereka dan mengakhiri diskusi. Dalam beberapa hari ke depan, Erikin dan Finola Su juga memiliki kesempatan langka untuk bersama dan menikmati waktu bersama. Tentu saja, sumbu utama kultivator masih berkultivasi dan waktu bagi keduanya untuk saling berpelukan tidak lama. Selain itu, bagi Finola Su untuk menghadapi serangan balik terakhir dari es dan jiwa, waktu bahkan lebih mendesak. Tetapi dengan wanita cantik di sekitar, sama-sama kultivasi, tetapi suasana hatinya secara alami jauh lebih baik, yang sama sekali berbeda dari latihan keras. Erikin juga membawa Finola Su ke ruang memurnikan obat, merasakan perbedaan aliran waktu. Finola Su juga cukup terkejut. Setelah beberapa hari ini, mereka berdua berlatih bersama dan kemajuan mereka meningkat pesat. Namun, Erikin memiliki beberapa penemuan tak berdaya bahwa kultivasi Finola Su telah berkembang jauh lebih cepat daripada dirinya sendiri. Pada hari latihan yang sama, Reiki Finola Su jelas lebih tinggi dari dirinya. Apakah ini karena keanehan tubuh es, atau karena hati kebenaran Taoisme Finola Su di tempat kerja? Erikin juga tidak tahu situasinya, tetapi ketika dia menerobos fase penilaian, hati kebenaran Taoisme jelas berwarna emas, tetapi kemudian dia tidak tahu apa yang sedang terjadi hingga menjadi hitam. Dia tidak merasa sebaik Finola Su dengan kecepatan menyerap Reiki, benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Sedangkan untuk latihan, Erikin juga sangat sibuk. Dia akan mencoba metode pemurnian tubuh satu persatu untuk meningkatkan masuknya lubang suci. Penggambaran pupet fase penilaian telah selesai, tetapi kerumitannya 100 kali lipat dari pupet fase transendensi. Erikin juga terlihat pusing. Tidak ada master di area ini di sekitarnya. Jadi dia harus perlahan-lahan memperbaiki bagian yang relevan sendiri, tanpa terburu-buru. Selebihnya, Erikin biasa menghancurkan segel di tas penyimpanan Joker Bai. Orang ini fase penilaian 2 kegagalan dan merupakan kedudukan penatua tertinggi dinasti Bai. Posisinya dalam dinasti telah tercekik selama puluhan ribu tahun, tas penyimpanannya pasti memiliki banyak harta karun. Sayang sekali untuk menghancurkan segel yang memakan kerohanian, jadi Erikin hanya bisa melakukannya sebentar, lalu istirahat lama untuk meremajakan, dan kemajuannya tidak cepat. Justru karena tas penyimpanan sulit dibuka, Erikin lebih bersemangat mencari harta karun yang disembunyikan Joker Bai di kota kuno. Di 3 tempat sebelumnya, selain ejekan tidak berguna slip giok, jalur roh dan biji roh semuanya digunakan untuk kekuatan bisnis, bukan kehilangan keluarga Bai. Erikin tidak percaya bahwa Joker Bai akan menaruh semua harta yang diambil oleh keluarga Bai padanya. Di kota kuno, di mana harta karun itu disembunyikan, kemungkinan besar akan ada keuntungan yang berguna untuk diri sendiri. 10 hari kemudian, daratan dunia dewa sudah berada di ujung permukaan laut, menunjukkan jejak garis besar.
Berdiri di haluan kapal, Eric Kin juga menghela napas lega. Bersambung.